mundur dikit mas, ya makanya ini kan juga salah satu upaya ya untuk meningkatkan ekspor. Jadi kita mau ikut pameran di Ca-Expo 2025. Nah, sebelum pameran itu eksporternya kita persiapkan dulu business matching. Jadi jangan sampai datang ke sana baru ketemu buyer. Jadi sebelum ke sana itu udah kita carikan buyer. Ya, kita akan carikan buyer sampai September nanti kita nggak hanya sekali, tapi kita bisa business matching berkali-kali. Ya, jadi ketemu di sana, mudah-mudahan buyernya itu tinggal tanda tangan kontrak. Ya, jadi kan sudah tahu dulu. Nah itu yang kita lakukan supaya ekspor kita terus meningkat. Ya. Dari Kemendak menargetkan rasio kewirausahaan tahun ini berapa sih? Ya sebenarnya kalau itu kan keseluruhan kemudian kalau kita target ekspor dulu aja, target ekspornya kan 7,01%. Ya. Tahun ini Pak? Tahun ini. Pak, ya gitu ya. update produsen minyak kita Pak, udah ada yang YouTube lagi belum Pak? Senggokan Pak. Udah, Permendak nomor 8 udah sampai mana ya Pak? Si Permendak udah sampai tahap mana ya Pak? Jadi business matching atau pitching nggak boleh sekali Pak ya, harus berkali-kali. Ya, semua peserta yang akan Trade Expo terserah mau pitchingnya sekali 2 kali terserah, tetapi Pak Budiansa harus mencarikan buyer bisa bertahap kan, misalnya ini dapat buyer untuk produk ini ya udah business matching dulu. Berikutnya Pak Budi mencarikan lagi sampai menjelang September, dicarikan buyer lagi, nanti business matching yang tahap 2, tahap 3 dan seterusnya. Nah itu yang kita lakukan agar produk-produk kita itu gampang masuk ke pasar ekspor. Ya kita rubah cara-cara yang lama, dan yang kedua yang penting adalah Bapak Ibu para UMKM ini ya harus serius gitu. Kalau dulu maaf ya, kadang-kadang banyak UMKM kita itu tujuannya hanya retail. Jadi ke sana retail jualan dapat duit ya udah berjalan-jalan. Nah ini kita evaluasi. Nah dengan kondisi seperti ini akhirnya banyak kemarin para agregator yang seperti perbankan itu mau ngajak pameran UMKM karena tujuannya sudah jelas. Kemarin sebelumnya bank-bank agak ragu-ragu sebenarnya kalau mau ngajak karena ya itu tadi aturannya tidak ada yang memaksa untuk membuat ekosistem bisnisnya menjadi lebih baik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu nanti pada bulan Oktober, jadi September, Oktober juga ada Trade Expo. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar di Trade Expo, nanti juga kita akan lakukan business matching. Ya, jadi nanti akan kita sampaikan ke perwakilan kita luar negeri, misalnya Bapak Ibu ikut pameran Trade Expo produk ini. Nah, nanti akan diikutkan business matching. Harapan kami ketika buyer datang ke Indonesia ya sudah ada kontrak dagang. Syukur-syukur sebelum datang sudah kontrak dagang, jadi nanti tinggal ketemu fisik saja di Jakarta. Nah ini target kita. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada perwakilan kita yang mungkin sekarang tugasnya makin berat Pak ya. Ya jadi perwakilan tidak usah banyak bikin laporan lah. Yang penting ekspornya naik gitu aja. Ya. Laporan-laporan yang bikin repot malah nggak usah, nanti banyak bikin laporan malah nggak kerja. Nah kemudian kita targetkan 2 perwakilan kita itu, misalnya ke Cina, ekspornya berapa? Ekspor secara nasional berapa persen? Katakanlah 10%. Maka di dalamnya itu harus ada ekspor UMKM berapa? Ya. Jadi ada khusus, karena UMKM ini kan banyak kendalanya ya. Nyari buyer sendiri kadang kan juga nggak mudah. Kalau sudah perusahaan besar mungkin lebih relatif mudah ya dibanding yang UMKM. Terus yang kedua mungkin perlu bimbingan atau pelatihan. Kadang kan mau ekspor pun ada juga yang nggak tahu caranya seperti apa. Ya kemudian izin-izinnya seperti apa. Nah ini juga akan kita lakukan pelatihan. Kemudian kita juga ada pendampingan misalnya Bapak Ibu mau ekspor kemana, oh ternyata ini desainnya orang bagus dan sebagainya, kita ada namanya klinik desain di Grogol. Jadi setiap saat Bapak Ibu UKM ya kalau mau konsultasi silahkan, tidak dikenakan biaya, ada di Grogol. Dan banyak
produk yang jadi pasien klinik desain itu banyak yang ekspor. Ya, sekarang banyak yang ekspor dengan desain-desain yang bagus. Nah itu salah satu cara bagaimana kita mengejar ketertinggalan kita. Selain mendorong ekspor, kita juga membuka pasar-pasar baru. Ya, kita membuat perjanjian dagang dengan berbagai negara dengan harapan kita akan mudah masuk ke sana. Syaratnya apa? Syaratnya Bapak Ibu harus mempunyai daya saing. Artinya begini ya, kalau negara lain itu kita mempunyai perjanjian dagang, kemudian kita diberi kebebasan akses atau kemudahan akses, maka kita juga harus siap bahwa mereka juga harus dapat akses yang mudah ke Indonesia. Nah, caranya gimana supaya mereka tidak masuk ke kita? Ya, kita punya daya saing. Kalau produk kita kurang bagus, tidak mempunyai daya saing, ya pasti akan kalah dan mereka akan masuk. Ya. Nah, kuncinya itu punya daya saing, kemudian inovasi, ya, kemudian promosi. Nanti kita bantu bareng-bareng dengan perwakilan kita yang ada di luar negeri. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman UMKM di bawah HIPI, Pak ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisnis matchingnya tidak hanya ke Cina ya, Pak HIPI, Pak, jangan hanya ke Cina ya, ke semua negara, ya, ke semua negara dengan produk-produk yang berbeda. Ini trennya menurun ya karena produknya yang ditawarkan itu saja, ya, produk-produk yang ditawarkan UMKM tidak banyak berubah. Kemudian kan bayar di sana kan juga terbatas. Nah, tetapi kalau kita mempunyai produk yang berbeda, yang unggul, pasti akan banyak transaksi yang kita lakukan. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan target ekspor kita 7% ya dapat tercapai. Tahun lalu ekspornya cuma 2,29. Jadi memang untuk ke 7% tidak mudah, kecuali kita mau bekerja keras, kita bersama-sama dengan paradigma, dengan cara, ya, dengan mindset yang berbeda, bahwa kita benar-benar bekerja memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menembus pasar global. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.